Hai, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Hari ini saya Vina Trias Nurdiantika, salah satu mahasiswi dari program studi sastra Indonesia Universitas Malang, akan membawakan sebuah video kali ini terkait pemenuhan tugas mata kuliah BIPA. Seperti yang Anda ketahui, BIPA merupakan singkatan dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Kebetulan kali ini Vina akan membawakan sebuah materi dengan kategori siswa B2, yaitu siswa dalam kategori lebih terampil. Mohon maaf sebelumnya ya, mungkin bila mana suara gaduh hujan dan petir, karena terus terang kali ini Vina membawakannya di tengah hujan ya. Tidak masalah, tetap semangat untuk belajar. Yuk, mari kita belajar bersama. Kali ini Vina tidak sendirian, ada seorang siswa bernama Freya yang akan menemani saya. Halo Freya, how are you? Apa kabar? Baik, good. Kali ini Miss Vina akan mengajak Freya belajar tentang olahraga kesukaanku atau my favorite sport. Oke, good. Ngomong-ngomong, sebelum masuk ke materi, Miss ingin bertanya terlebih dahulu kepada Freya. Kira-kira apa sih olahraga favorit Freya? And then kemudian, mengapa Freya suka dengan voli? Why do you like that sport? Fun? What is fun in Indonesia? Menyenangkan. Good. Kira-kira kapan sih Freya suka berlatih voli? Setiap hari apa? Senin dan Sabtu. At Monday and Saturday you exercise volley. Oke. Kemudian kira-kira di negara Freya olahraga yang populer apa sih? What is the popular sport in your country? Football, sepak bola. Good. Oke, kita masuk ke materi. Kali ini Miss akan mengajar BIPA level B2 yang mana di dalamnya ada menyimak, menulis, membaca, dan menceritakan kembali apa yang Freya tulis. Oke. Listening, writing, and reading. Are you ready? Kamu siap? What is yes in Indonesia? Iya, good. Yang pertama, kita akan mendengarkan sebuah audio. Kita buka dulu ya, audio teks pertama. Oke? Good. Teks tadi menceritakan tentang bagaimana kita melakukan pemanasan. What is pemanasan? Dari teks tersebut, pasti Freya sudah memahami maksud dari teks tersebut. Bagaimana cara melakukan pemanasan. Oke, kalau begitu Miss ingin bertanya, kira-kira sebelum berolahraga apa yang harus kita lakukan? Pemanasan. Good. Kemudian tadi sudah dijelaskan dalam teks apa langkah pertama yang harus dilakukan ketika melakukan pemanasan. What is the
first step before you exercise? Menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Good. Menggerakkan kepala ke kanan dan Ke kiri. ke kiri. Kemudian ke arah mana? Tadi kan ada gerakan tangan, ya. Ke arah mana kita menggerakkan tangan? Ke atas dan ke bawah. Ke atas dan Ke bawah. ke bawah. Kemudian, oke. Setelah kita menyimak teks dari audio tersebut, kita memahami bagaimana cara melakukan pemanasan. Good. Sekarang Miss ingin bertanya, jika yang telah memahami isi teks pasti tahu jawabannya. Oke, you have to answer the question for me. Oke, yang pertama, apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan olahraga? Pemanasan. Pemanasan. Good. Berikutnya, pertanyaan selanjutnya adalah ke arah mana tangan digerakkan ketika pemanasan? Ke atas dan ke bawah. Ke atas dan Ke bawah. ke bawah. Kemudian berapa kali setiap gerakan dalam pemanasan dilakukan? Berapa lama? 8 detik. 8 detik, 8 second. Oke. Kemudian langkah pertama melakukan pemanasan apa ya? Gerakan kepala ke kanan dan ke kiri. Menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Good. Oke. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa kita menggerakkan tangan ke atas dan ke bawah. Apakah Freya masih ingat ke arah mana kepala digerakkan ketika melakukan pemanasan? Kanan dan ke kiri. Ke kanan dan ke kiri. Oke, kemudian langkah ketiga ketika melakukan pemanasan kita harus apa ya? Melebarkan kaki selebar bahu. Baik, kita mulai. Setelah menyimak audio tadi, Freya pasti telah memahami apa yang diceritakan dalam audio tersebut. Sekarang Miss bertanya, kira-kira audio tadi bercerita tentang apa ya? Pemanasan. Tentang pemanasan. Apa yang harus kita lakukan sebelum berolahraga? Pemanasan. Good. Baik. Setelah Freya menyimak, memahami, pasti bisa menjawab beberapa pertanyaan yang akan Miss berikan ya. Semangat, oke? Yang pertama, kira-kira dari teks tadi, apa yang harus kita lakukan untuk langkah pertama melakukan pemanasan? Menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Oke, berikutnya, ke arah mana tangan digerakkan ketika melakukan pemanasan? Atas dan bawah. Ke atas dan ke bawah. Good. Kemudian berapa lama setiap gerakan dalam pemanasan dilakukan? 8 detik. 8 detik. Good. Ke arah mana kepala digerakkan ketika pemanasan? Kanan dan ke kiri. Ke kanan dan ke kiri. Oke, pertanyaan terakhir. Apa langkah ketiga yang dilakukan ketika pemanasan? Melebarkan kaki sejajar dengan bahu. Oke, secara
Sejajar dengan baik. Secara Iya. bergantian. Good. Berarti Pria telah memahami audio yang kita simak tadi. Good. Baik. Nah, ketika ya telah menyimak sebuah audio dari teks pertama, Pria juga harus belajar menulis. Miss minta nanti simak kembali teks pertama dan tuliskan apa yang Freya pahami dari teks tersebut, yakni langkah-langkah melakukan pemanasan. Good. Follow. Dalam teks tadi kita mengetahui tentang beberapa kosakata. Oke, kosakata tersebut ada dalam kalimat-kalimat seperti pertama, oleskan kepala ke kanan dan ke kiri. Kemudian, oke, baik, oke ya, baik. Setelah saya menyimak dan memahami teks dari audio tadi, Lea pasti bisa menuliskan kembali ya apa yang ada di dalam audio tersebut. Simak kembali, ceritakan, dan tulislah kembali sehingga Lea sudah belajar tidak hanya menyimak, berbicara, tetapi juga menulis. Good. Berikutnya, Lea tadi pasti mengetahui beberapa kosakata yang mungkin tampaknya seperti angka, ya, seperti dalam kalimat pertama, oleskan kepala ke kanan dan ke kiri. Setelah itu gerakan tangan ke atas dan ke bawah, ya. Terakhir angkat kaki secara bergantian. Kata pertama, setelah itu, dan terakhir menunjukkan urutan suatu kegiatan. Oke. Pertama, kadang saya mengingat ada kata setelah itu, ataupun kedua, ataupun kata kemudian, ataupun kata terakhir. Kata-kata tersebut menunjukkan sebuah urutan di suatu kegiatan. Dari kata-kata tersebut kita juga mengenal beberapa kata gerakan, oleskan, dan kata angkat. Ketiga kata tersebut merupakan kata instruksi atau menunjukkan perintah untuk melakukan suatu kegiatan. Adanya kata tunjukkan dan kata instruksi ini merupakan sebuah karakteristik dari teks prosedural. Ya, teks yang menunjukkan langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan. Oke. Baik, dari teks tadi, ya pasti telah memahami isi dari deskripsinya ya. Setelah menyimak, ya pasti memahami bagaimana langkah-langkah melakukan pemanasan. Untuk itu, Miss minta Freya untuk menyimak kembali teks pertama dan menuliskannya. Oke, menuliskannya dan menceritakan kembali bagaimana langkah-langkah pemanasan tersebut. Oke. Baik. Berikutnya, untuk lebih memahami teks pertama tadi, Freya pasti tadi mengetahui beberapa kalimat yang menunjukkan sebuah urutan. Ya kan? Oke. Yang pertama
pada kalimat langkah pertama, tolongkan kepala ke kanan dan ke kiri. Setelah itu, angkat tangan ke atas dan ke bawah. Terakhir, oke, angkat kaki secara bergantian ke atas dan ke bawah. Ada beberapa kata yang menunjukkan sebuah urutan, yaitu kata langkah pertama, kata setelah itu, dan kata terakhir. Kata-kata tersebut menunjukkan sebuah urutan dari suatu kehidupan. Selain itu, dalam kalimat-kalimat tersebut juga terdapat kata gerakan, terdapat kata angkat, oke? Terdapat kata tolakkan. Ketiga kata tersebut menunjukkan sebuah instruksi atau perintah untuk melakukan suatu kegiatan. Paham? Do you understand? Good. Paham ya? Oke. Kali ini Miss ingin Drea membacakan sebuah dialog. Oke? Sebuah dialog antara Oke ya. Oke. Berikutnya kali ini Miss ingin saya berlatih berbicara, oke, dengan cara membaca sebuah dialog. Dialog ini antara Eki dan Ayu. Agar tidak sendirian, Freya akan ditemani oleh seorang teman, salah seorang siswa BIPA juga, yang juga belajar bersama kita pada saat ini. Oke? Silahkan dibaca. Ya, saya Ayo, kamu sudah selesai olahraga. sudah, tapi sekarang sudah kedinginan. Bagaimana kalau kita lakukan bersama? Ayo, pertama pegangkan tangan, setelah itu pegangkan kaki. Gerakan selanjutnya apa? Tarik nafas dalam-dalam, lalu keluarkan. Wah, segarnya. Terima kasih Ayu. Sama-sama itu. Good. Freya telah belajar berbicara dengan cara membaca sebuah dialog bersama teman. Dari dialog tadi, Freya telah mempelajari bagaimana cara melakukan Pendinginan. Aku sedikit loh. Oke, good. Freya telah belajar berbicara dengan cara membaca sebuah dialog antara Eki dan Ayu bersama teman. Dari dialog tersebut, Freya memahami bagaimana cara melakukan Pendinginan. good. Miss ingin kamu belajar menuliskan kembali apa yang kamu simak dengan kata-kata urutan seperti kata kemudian, pertama, setelah itu, seperti apa yang Miss contohkan tadi di awal. Oke? Good. Sekarang coba jelaskan bagaimana cara pendinginan kepada teman. Pertama, pegangkan tangan. Setelah itu, pegangkan kaki. Kemudian, tarik nafas dalam-dalam,
dan hembuskan perlahan. Oke, good. Pria sudah pandai sekali menjelaskan kembali apa yang Pria simak, apa yang Pria pahami dari dialog antara Eki dan Ayu bersama teman. Oke? Sekarang Miss ingin Pria belajar membaca. Ada sebuah teks menarik tentang olahraga. Silakan dibaca. Olahraga adalah aktivitas yang baik bagi tubuh. Setelah melakukan kegiatan ini, Anda harus melakukan pendinginan. Ada banyak cara untuk melakukan pendinginan. Berikut adalah salah satu caranya. Pertama, buka kaki selebar bahu. Kedua, pegang pinggang Anda dengan tangan kiri. Setelah itu, gerakan tangan kanan Anda ke atas dan ke bawah. Lakukan hal yang sama dengan tangan kiri. Lalu, condongkan badan Anda ke arah kiri bawah sampai hampir jongkok. Kemudian, pegangkan kaki Anda ke kanan. Lakukan hal yang sama dengan kaki kiri Anda. Tahan tiap gerakan selama 8 detik. Setelah selesai pendinginan, hindari minuman bersoda. Minuman bersoda dapat membuat perut menjadi kembung. Tahan ya. Bagaimana cara melakukan pendinginan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan setelah melakukan olahraga. Ada beberapa kosakata menarik dalam teks yang Pria baca tadi. Ya, di antaranya ada aktivitas, gerakan, bergerak, bergerak, dan tetap atau tahan. Nah, apakah Pria sudah memahami kosakata tersebut? Belum. Oke, kita kupas satu-satu. Aktivitas itu merupakan kegiatan atau sebuah pekerjaan. Gerakan adalah sebuah kegiatan bergerak. Good. Cedera adalah sebuah cedera yang berkaitan dengan rasa sakit, ya, seperti Pria habis jatuh, terluka, itu bisa dikatakan cedera, atau juga kejahatan yang membuat kita tidak nyaman. Kemudian ada jongkok. Jongkok adalah menunjukkan sebuah kegiatan ketika Pria melipat kedua lutut, melipat kedua lutut, bertumpu pada kedua telapak kaki, kemudian duduk di atas santai ataupun tanah, tetapi pantat tidak menyentuh lantai atau tanah tersebut. Kemudian ada kata tahan. Tahan itu tetap tidak berubah, bertahan. Do you understand? Apakah kalian sudah paham? Dari teks yang sudah Pria baca tadi, pasti Pria sudah memahami apa isi dari teks tersebut. Jadi pasti bisa menjawab pertanyaan dari berikut ya. Coba dijawab dengan cepat dan tepat, oke? Oke. Apa yang harus dihindari ketika kita habis atau setelah melakukan olahraga? Minuman bersoda. Mengapa kita tidak boleh minum minuman bersoda setelah berolahraga? Why? Karena membuat perut menjadi kembung. Perut menjadi kembung. Kemudian, setelah tadi Pria membaca teks yang bercerita tentang bagaimana cara melakukan pendinginan, Pria pasti sudah memahami ya
bagaimana cara melakukan pengguna dengan tepat. Sekarang, ini sudah memiliki beberapa pertanyaan yang saya yakin sangat mudah karena Ria tadi telah menyimak dan memahaminya, bahkan telah membaca. Oke, coba dijawab dengan tepat ya. By correct answer. Oke, yang pertama, apa yang harus dihindari setelah melakukan olahraga? Minum minuman bersoda. Oke, kita tidak boleh minum minuman bersoda. Apa alasan kita tidak boleh minum minuman bersoda setelah berolahraga? Karena membuat saya menjadi kembung. Oke, itu pertanyaan mudah di awal. Sekarang coba dari teks yang tadi saya telah baca, apa tema dari teks tersebut? Pendinginan. Pendinginan berkaitan dengan olahraga. Oke, good. Rea tadi telah membaca dengan sangat lancar tentang teks bagaimana cara melakukan pendinginan dengan tepat. Oke, karena saya telah membaca, jadi saya pasti sudah memahami ininya. Good. Sekarang ada beberapa pertanyaan harus dijawab dengan tepat dan cepat. Karena Freya telah memahami, pasti ini akan sangat mudah. Oke, coba. Yang pertama, apa yang harus kita hindari setelah melakukan olahraga? Minum minuman bersoda. Apa kita tidak boleh meminum minuman soda setelah berolahraga? Karena membuat terus menjadi kembung. Itu pertanyaan juga ya. Sekarang sedikit sulit. Oke. Apa tema dari teks yang telah baca tadi? Pendinginan berkaitan dengan olahraga. Dan tadi kita mengatakan materi pendinginan. Apa yang harus kita lakukan setelah berolahraga? Pendinginan lagi ya. Baik, sekarang berapa lama setiap gerakan dalam pendinginan itu dilakukan? 8 detik. Good. Setelah mengetahui berapa lama kita melakukan pendinginan, langkah pertama dalam pendinginan itu kita harus ngapain? Apa yang harus kita lakukan untuk pertama kalinya ketika pendinginan? Buka kaki selebar bahu. Buka kaki dulu ya berarti ya. Oke, sekarang saya berarti sudah sangat paham ya. Emang boleh ada yang bilang insya Allah? Ada kan itu Islam. Aduh. Menurut aja iya. Oke, berarti saya sudah paham ya tentang apa yang ada di dalam teks dan memahami bagaimana cara melakukan pendinginan. Oke, do you understand now? Ya. Oke, Bapak, oke. Baik, setelah tadi pria belajar menyimak, mendengar, dan membaca, kali ini kita akan belajar tentang tata bahasa. Apa? Tata bahasa. Good. Nah, baik. Teks yang telah pria baca tadi yang berkaitan dengan cara melakukan pendinginan itu adalah merupakan baik teks
contoh dari teks prosedural. Jadi, teks cara melakukan pendinginan yang telah Ea pahami, telah Ea baca tadi merupakan contoh teks prosedural. What is teks prosedural? Nah, hal tersebut tampak pada kalimat-kalimat yang ada di dalamnya. Nah, contohnya, oke, baik. Oke, baik. Setelah Freya membaca teks cara melakukan pendinginan, oke, dan tadi Ea juga telah belajar menyimak dan berbicara dengan membaca sebuah dialog. Sekarang kita akan belajar tentang kata bahasa. Oke, kata bahasa. Good. Teks tentang cara bagaimana melakukan pendinginan tadi yang Freya baca merupakan contoh dari teks prosedural. Teks prosedural. Hal tersebut tampak pada kalimat-kalimat yang ada di dalamnya. Contohnya, pertama, buka kaki selebar bahu. Setelah itu, pegang pinggang Anda menggunakan tangan kiri. Terakhir, oke, gerakan tangan ke atas dan ke bawah. Kata pertama, setelah itu yang terakhir menunjukkan kata-kata berurutan. Kata-kata yang menunjukkan urutan dari suatu kegiatan. Good. Kemudian ada kata-kata gerakan, pegang, oke. Kemudian tolekan atau buka, kaki selebar bahu, buka. Itu menunjukkan kata-kata instruksi atau perintah. Good. Kata-kata perintah ini menunjukkan suatu petunjuk atau perintah kepada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, kata yang menunjukkan urutan dan kata yang menunjukkan instruksi atau perintah ini merupakan ciri khas atau karakteristik dari teks prosedural. Teks prosedural merupakan sebuah teks yang menunjukkan prosedur seseorang dalam melakukan suatu kegiatan atau menunjukkan langkah-langkah bagaimana cara melakukan suatu kegiatan. Good. Oke. Selain dari kalimat-kalimat tadi yang menunjukkan terdapat kata-kata perintah seperti pegang, gerakan, buka, dan lain sebagainya, kalimat perintah juga terdapat dalam kalimat seperti yang tadi saya sudah baca ya. Hindari minum minuman bersoda setelah melakukan olahraga. Hindari, kata hindari menunjukkan suatu perintah atau larangan. Atau dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kalimat jangan buang sampah sembarangan. Don't do that, okay? Oke. Siswa dilarang berlari-larian di koridor sekolah dan masih banyak lagi. Sekarang saya sudah memahami beberapa kalimat perintah atau kata-kata yang menunjukkan instruksi, oke? Bahkan kata-kata yang menunjukkan larangan. Good. Karena
sudah pandai membaca. Tadi sudah berlatih ya bersama teman membaca dialog pertama antara Kenny dan Ayu. Sekarang Freya boleh berlatih berbicara kembali dengan membaca dialog. Kali ini percakapan dilakukan di dalam telepon antara Putu dan Dian. Freya boleh melakukannya, boleh berlatih bersama teman sesama siswa IPA. Kali ini silakan dibaca. Halo, ini Putu. Apa bisa saya bicara dengan Dian? Hai Putu, ini aku. Ada apa menelpon? Nanti sore kita main badminton yuk. Ayo, main di mana? Di lapangan sambil masjid saja ya. Sampai ketemu nanti ya. Oke kalau begitu, sampai ketemu. Good. Freya sudah belajar membaca dengan lancar. Oke. Ada yang berbeda ya hari ini dengan dialog pertama tadi. Kita pertama dialog yang dilakukan Freya dan teman tadi antara Eki dan Ayu dilakukan secara langsung. Kali ini dilakukan melalui telepon, jadi sedikit berbeda. Ada kalimat pembuka dan penutup. Dari percakapan tadi, Freya pasti telah memahami apa maksud dari percakapan tersebut. Coba, Miss ingin bertanya. Oke, pertanyaan mudah pertama. Oke, sekarang Miss ingin bertanya. Yang pertama, siapa yang tadi menelepon Dian? Putu. Mengapa Putu menelepon Dian? Karena mengajak Dian bermain badminton. Bermain badminton. Kapan mereka akan bermain badminton? Sore. Semoga tidak hujan ya. Oke. Sekarang di mana mereka akan bermain badminton? Di samping lapangan masjid. Di samping lapangan masjid. Good. Sekarang terkait dengan percakapan, bagaimana Putu membuka pembicaraan ketika menelepon Dian. Hai, halo, apa kau bisa berbicara dengan Dian? Sekarang Miss akan memberikan beberapa pertanyaan mudah. Jika Freya telah memahami isi dari percakapan antara Putu dan Dian tadi, pasti dapat menjawabnya. Oke? Nah, Miss ingin bertanya yang pertama, siapakah yang menelepon Dian? Putu. Mengapa Putu menelepon Dian? Karena Putu mengajak bermain badminton bersama Dian. Oke, good. Ingin mengajak Dian bermain badminton. Good. Kira-kira kapan mereka akan bermain badminton? Di sore nanti. Sore nanti. Sudah tidak hujan ya. Di mana mereka akan bermain badminton? Di lapangan di samping masjid. Di lapangan di samping masjid. Nah, sekarang Miss ingin sedikit bertanya tentang bagaimana etika dalam melakukan percakapan itu. Oke, kira-kira apa kata-kata yang diucapkan Putu ketika membuka tulisan telepon? Kalau ini Putu, apakah bisa berbicara dengan Dian? Berarti
Kalimat tersebut menunjukkan seberapa efikas kita ketika menelpon seseorang. Nah, kemudian kata-kata apa yang disampaikan oleh Dian untuk menutup pembicaraan telepon? Oke, kalau begitu sampai jumpa. Berarti etika kita ketika menutup pembicaraan telepon adalah berpamit. Oke, sekarang saya memahami tidak hanya isi dari dialog tersebut, tetapi juga etika kita dalam melakukan percakapan di telepon. Sampai jumpa, tentu penuh kebersihan. Sekarang setelah kita belajar menyimak, menulis, berbicara, dan membaca, termasuk belajar tentang tata bahasa. Jadi kita mengenal kata, huruf, kemudian ada kata instruksi, yang mana kedua kata tersebut merupakan ciri khas dari teks prosedural. Oke? Kata kedudukan contohnya adalah yang pertama. Oke? Setelah itu atau kedua, kemudian, terakhir, dan lain sebagainya. Dari tata bahasa yang telah kita pelajari, Miss ini adalah menuliskan sebuah teks, tentang langkah-langkah melakukan olahraga sit up dan push up. Good. Do you know about sit up and push up? Kalian tahu apa itu sit up dan push up? Good. Berarti mudah ya. Nanti disusun sebuah teks dengan lebih mudah. Miss akan memberikan semacam pertanyaan yang bisa dijawab dalam teks tersebut. Pertama, Lea boleh menuliskan tentang langkah melakukan sit up dan push up. Kemudian Lea menuliskan juga manfaat. The function for sit up and push up. Manfaat. Yang terakhir, Lea boleh menambahkan apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika push up maupun sit up. Good. Miss akan memberikan waktu 15 menit. Enough? Cukup? Setelah menuliskan paragraf tersebut, Lea boleh langsung membacakannya untuk Miss dan teman-teman. Let's start. Are you finished, honey? Apakah kalian sudah selesai menulis? Good. Sekarang silakan dibaca teks yang telah Lea buat tadi. Cara melakukan sit up dan push up. Langkah-langkah sit up. Pertama, berbaring terlentang dengan lutut ditekuk dan kaki ditempelkan ke lantai. Setelah itu, letakkan tangan di belakang kepala. Kemudian, angkat tubuh ke atas hingga dada tidak menyentuh lantai. Terakhir, turunkan tubuh secara perlahan-lahan. Langkah-langkah push up. Langkah pertama, posisikan tubuh tengkurap dengan dada dan perut menyentuh lantai. Kedua, letakkan tangan telapak tangan di lantai, sedikit lebih lebar dari dahi. Ketiga, angkat tubuh secara perlahan menggunakan otot lengan. Terakhir, pertahankan tubuh dalam posisi high plank. Menurunkan tubuh kembali ke posisi semula. Manfaat sit up dan push up. Memperbaiki postur tubuh, meningkatkan kesehatan jantung,
mengencangkan anggota tubuh, dan memperbaiki kualitas tidur. Kemudian apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika kita melakukan sit up? Menjatuhkan diri terlalu keras, bergerak terlalu cepat dan tidak konsisten, serta melakukannya di permukaan yang tidak rata. Oke, I see. Good. Ya, sudah menulis dengan sangat baik dengan menggunakan kata-kata berurutan dan kata diskusi. Dan saya akan memahami bagaimana cara menulis sebuah teks prosedural. Oke, good. Keren hari ini. Terima kasih sudah belajar BIPA bersama Vina. Sampai jumpa pada materi berikutnya. See ya!